Di sini material karbonnya benar ya. Jadi ini karbon plate-nya sungguhan, bukan cuman tempelan stiker. Terus di sini juga kalau kalian lihat di sini tuh ada buat lubang udara. Jadi kalau misalnya kalian sering keringetan kakinya, ini tuh ada lubang udara yang membuat sirkulasi udara dari luar ke dalam ya, dan dari dalam keluar juga. Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue kedatangan sepatu baru nih ya. Nah kalau kalian lihat di depan ini, mungkin kalian gak asing lagi sama logonya ya. Ya betul, jadi ini adalah sepatu dari Kawasaki ya. Jadi kan kalau kita tahu Kawasaki itu adalah brand motor ya. Brand motor, ada brand speedboat dan macam-macam ya gitu. Nah tapi kali ini tuh Kawasaki itu memproduksi sebuah sepatu badminton yang produksinya ini juga belum lama ini ya. Jadi udah dijual di Jepang juga, tapi ini mungkin produksinya di Cina ya gitu. Jadi gue mau bahas apakah sepatu ini bisa membuat gue berlari secepat dengan motor Kawasaki? Tentu saja tidak. Jadi gue bakal first impression dulu ya. Gue bakal unboxing dulu ini. Gue bakal bahas dulu dan nanti setelah itu gue akan coba di lapangan. Oke, yuk kita lihat. Sekarang kita akan buka sepatunya ini seperti apa. Gue juga penasaran, kita lihat juga. Jadi kita udah lihat di sini ada warna putih mengkilap dan warna sol abu-abu ya. Lihat di sini ya. Ya. Sepatunya cukup keren ya. Di sini ada sepatunya seperti ini ya, kayak Yonex yang ada boanya ya. Jadi di sini ada boanya juga ya di sini ya. Kita lihat di sini. First impression gua, sepatunya keren banget sih. Modelnya kayak kekinian banget ya. Terus di sini ada mesh-nya, ada tinggi ya, dia cukup tinggi kayak mungkin buat di ankle supportnya mungkin ini. Tapi nanti kita bakal lihat lagi gimana kesananya ya. Yuk kita lihat lagi. Ada dua. Oke, kita akan singkirkan dulu boxnya ya. Sekarang gue bakal lihat dulu dari bagian atasnya dulu ya. Mungkin ini gue keluarin dulu juga. Si baru juga. Oke, kita buka dulu ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat bagian atasnya dulu ya. Ini sama dua sepatunya. Bagian atasnya itu bahannya itu bagian sini itu bagian yang licin ya, gloss ya. Jadi di sini bagian licin, gloss dan lumayan tebal, cukup tebal di sininya. Di bagian dalamnya, bagian yang paling sering habisnya, ini juga bagiannya sama kayak bagian kain juga sih ya. Jadi kalau keseluruhannya mungkin ini mesh ya. Ya kalau kalian lihat di sini tuh bahannya tuh mesh semuanya, cuman dia dilapis lagi yang pinggirnya, yang atasnya juga dilapis lagi mungkin supaya ini tidak cepat aus, karena bagian sini itu bagian yang paling cepat rusak menurut gua. Dan di bagian sini sih biasanya rusak juga nih. Bagian sini juga cepat rusak. Kalau di bagian atas sih mungkin standar ya kayak gini ya. Nah, yang lucu ini tuh dia sekarang tuh pakai bukan sekarang sih, ini maksudnya ini pakai model boa ya. Kalau di Yonex tuh model boa. Jadi dia modelnya tuh ini diputar ya. Ya, diputar. Cuma ada satu ya, seperti SHB88 kayak punya gue juga ya. Nah, tapi si ininya tuh lebih tinggi, si kepala ininya nih. Ininya tuh, jadi kalau misalnya yang punya gue tuh pendek ya, paling juga cuma segini. Nah, sedangkan yang ini tuh sampai atas nih. Nah, ini mungkin ada kegunaannya juga. Nanti kita bakal tes di lapang aja seperti apa rasanya. Ya, cuman kalau gue lihat sih sekilas ini tuh bahannya kayak rigid banget ya. Kayak bahannya tuh yang keras, tapi mungkin agak sedikit kaku ya untuk sepatu. Ya mungkin sepatu baru ya kali, jadi bahannya agak keras ya. Nah terus kita lihat juga di sini di belakangnya sayang sekali belum ada ankle support. Jadi di sini tuh masih empuk ya. Jadi di bagian sini masih empuk, belum ada ankle support. Terus kalau bagian ini udah oke, udah tebal ya. Cuman nggak tahu nanti kalau misalnya dipakai udah setahun 2 tahun, belum tahu juga seperti apa. Kita lihat ke bagian bawah dulu ya, ke solnya, bagian solnya. Nah, kalau bagian sol sih agak berbeda dengan Yonex ya. Kalau tipikal ininya, yang si grid ininya. Cuman dia di sini tuh udah memakai carbon plate ya. Apakah carbon plate ini asli atau enggak? Kita lihat. Gue bakal tekan di sini ya. Ini gue buka dulu nanti ya. Ini gue buka dulu. Terus gue bakal tekan di sini. Apakah ini bener keras atau enggak? Ya keras, jadi ini carbon plate-nya bener ya. Di sini material karbonnya bener ya. Jadi ini carbon plate-nya sungguhan, bukan cuman tempelan stiker. Terus di sini juga kalau kalian lihat di sini tuh ada buat lubang udara. Jadi kalau misalnya kalian sering keringetan kakinya,
ini tuh ada lubang udara yang membuat sirkulasi udara dari luar ke dalam ya, dan dari dalam keluar juga ya. Nah terus kalau yang ini gue nggak tahu apa, di sini tuh cushion nih, kalau misalnya dipencet tuh ini empuk ya, ini empuk. Dan di sini ditulisnya itu ada apa ini? Gue kurang jelas juga ya. Tulisannya cuma non marking, sama ini gue kurang jelas ini apa. Mungkin nanti gue bakal tulis di sini aja ya di deskripsi. Terus di pinggir ini juga ada initiative revolve ya di sini. Nah gue nggak tahu maksudnya apa. Dan di sini ada cushion, mungkin ini dari apa, Kawasaki cushion ya gitu ya. Kalau di Yonex kan namanya itu kan apa ya? Gue lupa, gue bakal tulis di sini juga ya. Tapi yang penting ini tuh di belakangnya tuh empuk ya. Ya, bagian dalam ini tuh empuk kayak foam ya, kayak foam. Bagian depannya juga empuk ya. Dan si solnya juga ini lumayan keset ya kalau gue lihat ya. Lumayan oke di sininya. Kalau dari jahitan-jahitan sih semuanya rapi, gue lihat ya, semuanya rapi ya, produk Jepang normal, semua rapi. Lem-leman juga rapi semuanya, nggak ada yang keluar-keluar, semuanya rapi. Oke banget sih ini sebenarnya ya. Nah di sini tuh kalau gue lihat atas ini tuh ada kayak tali band gini ya. Sebenarnya ini ada kayak band seperti ini ya, gue lihat ya. Tapi ini gue nggak tahu juga ini fungsinya untuk apa. Tapi kayaknya cuma model doang sih ya. Oh dia narik sih, dia nariknya ke sini, dia tarik juga nih. Ya tuh, dia untuk bagian kaki sini tuh dia bakal kepres gitu ya. Nah tapi nanti untuk rasanya gimana kita bakal coba di lapangan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam sole ya, innen sole ya. Nah ini gue udah buka juga tadi ya, innen solenya seperti Yonex, bagus ya, tidak cuma sekedar lempengan doang yang tipis, dia tebal, cushionnya juga bagian belakang. Terus di sini juga ada apa? Ada lubang-lubang ventilasi udaranya juga ya. Itu udah oke banget ya, kalau kalian bisa lihat di sini juga ya, udah bagus. Dan ada tulisan Kawasaki since 1915. Oke. Sebenarnya dalamnya juga rapih ya, kalau kalian bisa lihat di sini dalamnya juga nggak ada yang cacat tuh apa, rapih juga semuanya. Gue belum pernah lihat sepatu dari Kawasaki sih sebenarnya. Mungkin motor ada ya, sepatu motor kali ya, tapi kalau sepatu badminton ini the first time, jadi gue bakal coba juga di lapangan. Jadi kebetulan sepatu ini tuh kemarin gue nggak bisa cobain. Kenapa? Karena ukurannya terlalu besar buat gue. Jadi sepatu ini tuh bukan punya gue juga. Jadi gue dikasih pinjam untuk di review. Kebetulan sepatu ini itu terlalu besar buat gue, ukurannya 42. Nah jadi kemarin itu gue suruh coba adik gue. Jadi adik gue yang nyobain sepatu ini. Nah, kita bakal tanya-tanya ini gimana menurut dia sepatu ini, perasaan dia main di lapangan seperti apa, apakah enak, cocok buat dia atau enggak. Oke, bro. Jadi menurut lu nih, lu kalau melihat sepatu ini tuh first impression lu apa sih sebenarnya lihat sepatu ini, model dan desainnya? Kalau menurut gua pribadi ya, first impression gua mah keren sih. Keren sepatunya ya, karena kan gua dulu main basket juga, ya gua seneng lah tipe-tipe model sepatu kayak sepatu basket gitu. Keren lah menurut gua. Jadi lebih kayak sepatu basket ya berarti ini ya, kalau menurut lu ya? Lebih ke basket ya, kalau dilihat dari penampilan, karena ini betul. Juga cukup tinggi ya. Ya betul. Gue juga setuju sih, ini memang modelnya itu memang sedikit menyerupai sepatu basket ya. Jadi cuman kalau orang yang nggak tahu, dia bakal menyangka ini itu sepatu basket gitu. Ya jadi, tapi ini peruntukannya sebenarnya untuk badminton. Nah, kalau misalnya lu nih, lu main di lapangan gitu ya, sebenarnya sepatu ini tuh apa sih yang menurut apa yang misalnya enak gak sih sebenarnya, kayak soalnya dulu deh, kalau soalnya gitu empuk gak sih kalau misalnya buat jumping, buat itu empuk gak sih bawahnya? Nah kalau kemarin gue pakai kan ya, cobain main single. Main single ya kemarin ya. Kalau menurut gue sih udah termasuk empuk ya ini untuk empuk ya. Untuk sepatu badminton udah empuk lah, enak. Terlalu empuk nggak kalau misalnya buat lu? Terlalu empuk sih nggak sih, pas sih. Pas ya, menurut gue pas. Sol mah oke ya. Dengan empuknya bisa gue bilang, kalau bilang stabil sih. Stabil ya. Empuknya masih empuk stabil lah. Masih empuk stabil ya. Nggak terlalu empuk ya, kalau terlalu empuk kan juga nggak enak ya. Nggak terlalu empuk juga nggak enak. Jadi goyang-goyang ya. Nah kalau bagian solnya gitu gimana menurut lu, kayak ininya non marking solnya ini licin nggak sih kalau bagian solnya? Memang bener sih ini ya, yang tadi gue bilang buat seperti basket ya, yang pastinya untuk main di indoor. Keset sih kalau ininya mah sama ya, enak-enak aja sih, cocok sih kalau misalnya diperuntukkan untuk badminton memang harus keset kan. Betul kalau badminton nggak bisa kalau nggak keset, rawan cedera ya sebenarnya gitu ya. Dan sangat disayangkan memang ini ankle supportnya belum ada di belakang, jadi di sini tuh nggak keras ya, harusnya kan kalau yang itu kerasnya di sini ya. Jadi sayang sekali ini nggak ada ankle support sih. Nah tapi kalau main di lapangan secara keseluruhan gitu, menurut lu ada kekurangan nggak sih, atau ini kelebihannya apa sih, atau menurut lu wah ini enak banget gitu, menurut lu gimana? Kalau
pertama kita ngomongin kelebihan dulu ya. Kelebihan dulu ya. Kalau untuk kelebihan menurut gua karena modelnya keren kali ya. Model keren dan cukup empuk. Ternyata pasti pakai yang tadi gua bilang stabil juga. Stabil ya. Tapi kalau misalnya setelah gua pakai, ternyata pasti pakai ini ukuran berapa sih? Kemarin tuh 42 ya. Ya 42. Tapi kemarin gua pakai berarti 42 masuk ya karena gua biasanya pakai 44. Oh, jadi turun Biasanya satu ya 44. berarti ya. Oke, jadi guys ini dia biasanya pakai 44 dan di sini tuh ini 42. Kalau misalnya sepatu jalan 43, tapi kalau badminton sengaja digedein, dinaikin 1. Oh, biasanya 44. Dinaikin 1. Ini tuh ukurannya 42 guys. Jadi ini 42, dia biasanya 44 dan masih masuk ya kemarin ya. Masih masuk. Masih masuk. Besaran kekecilan nggak? Nah, itu justru karena biasanya kalau gua make 43 untuk badminton kan 44. Sengaja kenapa gua lebihin? Supaya ketika ngerem, gua tuh nggak seneng kalau kaki gue tuh langsung ngebaduk ke sini. Oh, sakit ya? Sakit. Nah, kemarin kan ini 42 ya. Nah, kemarin makanya dipakai, kenapa ini teh kayak sakit. Jeduk ke depan si kaki teh, si jari teh. Terlalu kecil kali mungkin ya? Mungkin terlalu kecil, makanya harus nyobainnya sebenarnya yang lebih gede dikit ya. Betul. Jadi mungkin memang seperti itu. Ukuran memang harus pas banget sih ya badminton ya. Jadi mungkin karena lu terlalu kecil jadi kedepannya sakit kali ya. Padahal ininya udah dikencengin banget kemarin. Oh, udah bener udah maksimal lah. Jadi udah ditarik ya, si ininya udah tarik. Kalau nggak kenceng mah ya wajar kan meleset ke depan. Kemarin udah kenceng. Tapi cuman memang pas pisan kaki gua teh berarti ketika maju dikit tuh udah ngejeduk kemarin. Sakit jadinya. Oke, itu jadi apalagi nih yang menurut lu yang merasakan itu di lapangan? Karena gue kan nggak bisa ngerasain sepatu ini ya, jadi gue percayain aja lah sama dia gitu. Sama menurut gue bagian atasnya sih dia nggak ngepres ya. Bagian atas ini ya, berarti ya bagian di sini ke atas lah. Kalau bawahnya pas sih, ini kan karena ada ini ya, ada buat kontur buat kakinya. Iya betul. Nah, kalau yang atasnya kayak apa ya? Kayak kopong jadinya kayak. Oh ya guys, betul. Jadi kayak nggak ke ini. Jadi kalau misalnya gue lihat juga nih kan, kalau misalnya gue ngeliat sepatu ini tuh harusnya kelihatannya kayak yang harusnya ngepres ya. Harusnya ngepres sih. Kayak kaos kaki ya gue kira juga. Lebih enak ngepres sih. Tapi setelah dia pakai kemarin, ternyata si atasnya ini itu sebenarnya nggak ngepres. Jadi cuma model aja. Kayak model tinggi gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada guna sebenarnya. Kayak tadi kan gue cobain, wah ini kayaknya bagus nih buat jadi kayak nyengkram si bagian pergelangan kaki. Ternyata atasnya ini itu nggak nyengkram ya, dia cuma model aja, desain aja gitu. Jadi di sininya sebenarnya jadi kurang berfungsi ya. Kurang berfungsi ya. Nah, jadi di sininya mungkin agak longgar ya berarti ya, harusnya atau terlalu kencang. Udah aja mendingan harusnya sebenarnya lebih bagus pendek. Makanya tadi pendek. Tapi keren kelihatannya kayak sepatu basket. Sepatu basket. Gitu. Betul. Kalau sepatu basket memang atasnya nyengkram nggak sih sebenarnya? Atasnya nyengkram. Kalau ini enggak kan. Jadi kayak sebenarnya kayak cuman lebih model ya ini. Jadi ini lebih ke model ya berarti ya. Cuman yang menyerupai sepatu basket apa? Depannya dia kayak nahan buat kaki untuk ngelipet gitu, dia nahan. Nah itu yang nggak enak kalau di badminton tuh. Kalau di basket memang harus itu. Kalau basket iya, biar nggak ankle breaker kan di sini, makanya ditahan. Oh ditahan di sini. Jadi kalau badminton nggak ketahan. Kalau badminton nggak enak, malah jadi ketika harusnya ngelipet dia ketahan. Oke. Ya buat gue pribadi mah nggak biasa sih ya. Nggak biasa ya. Tahu kalau yang biasa. Mungkin harus coba beberapa kali ya kan. Coba beberapa kali sih. Cuma sekali pertandingan ya kemarin ya. Sama mungkin harus nyobanya yang lebih gede kalau buat gue. Mungkin 4-3. Emang kalau sepatu guys nggak bisa sembarangan asal coba kakinya, karena kakinya juga berpengaruh banget. Kalau misalnya terlalu besar bakal nggak enak. Kalau terlalu kecil pun nggak enak, dia harus benar-benar pas. Gitu. Terus ada juga kan yang white ya. Mungkin ini lebih cocok ke white kali ya. Jadi ini kalau gue ngeliat memang tipenya lebih white ya, lebih lebar gitu. Jadi bukan yang pipih ya gitu. Tapi kaki lu sepatunya white nggak sih biasanya? Enggak, biasanya nggak white. Oke, mungkin jadi terlalu lebar juga sih ya. Makanya terlalu lebar, makanya bilang kurang cocok kalau di gua pribadi. Ya. Kalau pribadi ya. Cuman buat kalian yang mungkin udah pernah coba juga sepatu ini, kalian bisa tulis di komen rasanya apa, dan mungkin kalian juga punya pengalaman tersendiri memakai sepatu ini ya. Kalau gua kebetulan belum bisa merasakan sepatu dari Kawasaki ini, walaupun modelnya keren banget sih ya. Modelnya bagus banget sih menurut gua, dibandingkan sama Yonex sih gue lebih prefer ini sih, lebih bagus sih sebenarnya ya. Betul. Cuman ya itu untuk penggunaannya kita harus lebih banyak cobain lagi. Nah kalau menurut lu nih beratnya ini oke nggak sih menurut lu nih? Menurut gue oke banget sih. Oke banget ya, ringan ya. Termasuk ringan lah. Gue pegang juga ini cukup ringan sih untuk sepatu yang kayak kelihatannya kayak rigid ya. Kayak tinggi gitu ya, kayak berat ya. Cuman ringan ya. Setelah dipakai nanti gue bakal timbang di sini, kalian bisa lihat ya di video beratnya berapa. Mungkin dari lapangan segitu aja. Mungkin buat kalian yang pengen tahu ini harganya berapa sih. Nah sebenarnya nih harganya itu masih bervariasi banget. Jadi gue bakal tulisin juga nanti di deskripsi, karena gue juga sendiri belum tahu harganya berapa. Nanti kalian bisa lihat di sini aja harganya sekian ya. Nah untuk kalian yang mau beli sepatu ini,
kalian akan ada harga khusus dari Review ID ya. Jadi kalian bisa lihat di marketplace, nanti mungkin ada di Tokopedia, di Shopee atau di mana, kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Nanti kalian bisa masukin voucher dari Review ID dan kalian akan mendapatkan diskon tambahan lagi untuk khusus untuk penonton Review ID ya. Sekian aja mungkin video kali ini ya. Kayak mungkin sepatu ini nanti bakal kedepannya bakal booming atau enggak, kita belum tahu juga karena sepatu ini benar-benar baru banget. Kita juga baru banget grass banget dapat dan belum banyak di market online ya. Jadi buat kalian yang suka video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian dan like video ini. Dan jangan lupa juga follow, kita ada di TikTok dan ada di Instagram. Oke, sekian aja guys. See you next time. Bye-bye.